di kertas, di transkrip nilai itu cum laude, memuncak di universitasnya. Tidak hanya itu, tapi justru dicari orang-orang yang punya keterampilan selain dari nilai di atas. Bisa itulah saya berubah mindset definisi saya tentang pintar, bukan lagi hanya sekedar matematika, bukan lagi hanya sekedar scientific semata gitu. Karena dan di tahun 2018 sebenarnya Prodi KPI itu sudah launching Radio Kampus Melayu namanya. Situ sebenarnya bisa menjadi wadah kawan-kawan untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Tagline ya atau slogan. Jadi slogannya Prodi KPI komunikasi orang Melayu gitu ya. Iya kan? Ya benar. Dalam bukunya siapa tuh? Dr. Arthur Venus ya? Lupa saya nama penulisnya, Bu. Penulisnya Filsafat komunikasi orang Melayu itu. Filsafat komunikasi orang Melayu bahwa berkomunikasi itu mendaki, mendatar, menurut. Hai, saya Depra Asnanda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, seperti biasa hari ini saya akan bikin konten berbual, dan hari ini sudah kedatangan tamu yang merupakan dosen saya di kampus pas saya kuliah sih, yaitu Bu Hikmah Muftiana, ya, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Selamat datang Ibu. Di sela-sela kesibukannya bisa datang ke sini. Terima kasih banyak, Bu. Pasti bisa kalau untuk Depra. Iya. Baik, Bu. Ini sebenarnya jarak ini jauh betul nih, karena kalau satu meja ini tak cukup untuk letak laptop, jadi dua, jadi tak salah ya agak jauh. Bukan karena corona, bukan. Jadi teman-teman, sebelum jauh kita ngobrol, seperti yang kalian tahu bahwasanya saya merupakan alumni dari STAN Bengkalis, yaitu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Bu. Dan kebetulan Bu Hikmah ini ketua prodi. Kalau mau lebih jauh lagi, nantilah di tengah perjalanan ngobrol ini makin tahulah apa aja background saya semasa kuliah, terus background Ibu. Nah, sebelum itu, Bu, kan ini masih banyak nih orang yang belum tahu tentang Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang lebih mudah disingkat lah KPI gitu, Bu. Sebenarnya kalau untuk ngasih tahu ke orang Prodi KPI itu apa, Bu, sebenarnya? Oke, terima kasih Depra sebelumnya. Kalau ngomongin Prodi KPI, sebenarnya KPI itu singkatan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Prodi ini adalah salah satu prodi yang saat ini ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Kalau kita ngomongin apa itu Prodi KPI, sebenarnya kalau mau lebih familiar oleh masyarakat gitu ya, Prodi KPI itu sebenarnya hampir sama dengan program studi ilmu komunikasi pada umumnya, gitu. Karena secara kurikulum, kemudian profil lulusannya, nanti kita akan ngobrol sampai ke sana, hampir sama gitu. Jadi memang Prodi KPI ini adalah program studi yang ingin menghasilkan lulusan yang cakap, terampil di bidang komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri. Tapi kan Ibu sampaikan nih sama dengan ilmu komunikasi gitu. Tapi kalau kita tarik untuk sebuah perbedaannya yang lebih mencolok itu apa, Bu? Kalau perbedaan yang signifikan nggak ada ya. Maksudnya yang terlihat gitu nggak terlalu banyak. Hanya saja pada Prodi KPI itu nanti pada kontennya dan basisnya itu nanti pada ilmu-ilmu keislamannya lebih banyak. Misalnya kalau di Prodi Komunikasi pada perguruan-perguruan tinggi negeri atau swasta di bawah Kemenristek itu biasanya misalnya nih mau bikin berita nih, beritanya kecenderungannya umum gitu ya, fashionable, misalnya ngomongin berita tentang fashion misalnya. Nah, kalau di KPI itu diarahkan pada misalnya fashion remaja muslim itu seperti apa. Kemudian kalau di siaran radio tuh program-program islami itu produksinya bagaimana gitu. Jadi arahnya lebih ke situ saja sih. Gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kita kalau ngomongin KPI itu panjang banget. Itu karena ilmu komunikasi ya, itu kompleks secara di kehidupan maupun sebagai seorang akademisi. Nah, tapi kalau sebenarnya ini kita ngobrol ini sebenarnya kayak saya ini pura-pura nggak tahu, Bu. Karena kan saya juga cara kan saya juga alumni gitu kan, Bu. Nah, teman-teman kalau melihat video ini, sebenarnya saya lagi pakai baju prodi ini, Bu. Ini baju prodi yang
dulu saya pakai semasa kuliah. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lagi nih, sebenarnya Bu Hikmah ini tidak hanya ketua prodi KPI, tapi juga merupakan dosen pembimbing semasa kuliah saya yang ketua pembina, dosen pembina di HMPS yang saya dulu ketuanya ya Bu ya. Ya. Terus juga dosen penasihat akademik saya, terus juga dosen pembimbing skripsi juga dosen penguji proposal ya Bu ya. Betul. Jadi kalau dibilang semasa kampus, semasa kehidupan saya di kampus, pasti hampir 90% nggak jauh dari ini dengan berinteraksi. Setiap semester ketemu terus, semester 1 sampai semester 8. Ya benar, pasti selalu interaksi dengan Bu Hikmah. Nah, tapi tidak masalah, kita bertanya ini bukan selain saya pura-pura tidak tahu, tapi juga sekaligus kalau dari saya mungkin kurang lengkap informasinya. Nah Ibu, kalau untuk visi misi sendiri Bu, dari Prodi KPI ini khususnya di STAN Bengkalis apa Bu? Gini, boleh ngomongin lah ke belakang dulu ya. Ketika kita ngomongin visi dan misi, apalagi Prodi KPI itu adalah salah satu bagian dari STAN Bengkalis. Jadi ketika kami menyusun visi dan misi itu dalam sebuah FGD waktu itu bersama stakeholder, kemudian bersama mahasiswa, bersama unsur-unsur pimpinan STAN Bengkalis waktu itu harus merupakan turunan dari visi dan misi STAN Bengkalis itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin visi STAN, masih nggak visi STAN Bengkalis deh, berubah mungkin aja belum. Jadi kalau ngomongin visi STAN itu dia unggul dalam pengembangan ilmu keislaman dan kemelayuan. Jadi ketika kami menyusun itu, kami harus merujuk dari visi STAN Bengkalis itu. Akhirnya berdasarkan hasil FGD tadi, kami menentukanlah visi dan misi dari Prodi KPI itu adalah, karena kalau ngomongin visi itu kan ngomongin cita-cita ya. Iya, benar. Impian target kita di masa depan nih. Boleh lah ya agak membayangkan jauh ke depan, 10 tahun ke depan nih kita pengen Prodi KPI itu seperti apa gitu. Jadi waktu itu kami bersepakat ingin membuat visi Prodi KPI itu menjadikan Prodi KPI Prodi KPI mampu berdaya saing di bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berbasis budaya Melayu di wilayah Sumatera waktu itu, karena kami nggak mau muluk-muluk juga karena Prodi KPI waktu itu baru. Jadi di wilayah Sumatera tahun 2027. Tapi kalau untuk Prodi KPI sendiri, kita ngobrolnya kan Sumatera nih. Kalau untuk Riau sendiri, apakah Prodi KPI ini hanya ada di STAN Bengkalis Bu, atau di univ lain ada atau gimana? Kalau untuk di negeri ya, di kampus negeri STAN Bengkalis adalah satu-satunya Prodi KPI yang ada di Riau. Kalau untuk negeri ya. Tapi kalau untuk swasta, Prodi KPI ada di beberapa kampus-kampus yang ada di wilayah Riau. Salah satunya itu ada sekolah tinggi yang ada di Tembilahan, Indragiri Hilir. Kemudian salah satu sekolah tinggi yang ada di Rokan Hulu juga ada Prodi KPI di sana. Ada juga berarti itu. Ada. Tapi kalau yang negeri cuma di STAN Bengkalis. Nah, itu tadi kan. Kalau di Riau, maksudnya yang negeri itu cuma ada di STAN Bengkalis. Nah, pertanyaan simpel aja sih Bu. Kenapa itu kalau orang mau kuliah itu harus memilih KPI Bu? Kenapa harus gitu? Alasannya apa gitu mungkin? Kalau ngomongin kenapa saat ini calon-calon mahasiswa nih yang lagi bingung ya nyari jurusan apa atau prodi apa nih kira-kira yang bakal dijadikan bekal nanti ya ketika ada di dunia kerja, menurut saya adalah Prodi KPI ini menjadi salah satu pilihan yang tepat kalau menurut saya. Karena saya sebagai backgroundnya yang basicnya juga ilmu komunikasi, saya merasa bahwa ketika saya kuliah di program studi ini, saya mendapatkan banyak hal. Mungkin Devra udah tahu mungkin cerita saya, mungkin yang dulu saya pernah merasa salah jurusan ya. Masuk ke ilmu komunikasi itu ngerasa bahwa wah mimpi-mimpi saya bakal terkubur nih. Karena kayaknya ilmu komunikasi itu dulu kurang familiar waktu saya tahun 2008 waktu itu. Kemudian juga jurusan yang kalau orang bilang ini nanti mau jadi apa gitu. Tapi ketika saya terjun ke situ, wow luar biasa.
ternyata saya punya mendapatkan banyak soft skill yang justru dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Terutama misalnya keterampilan saya dalam public speaking. Itu pasti sih. Pasti ya, Iya, karena udah luar biasa terasa. Devra sendiri mungkin dan teman-teman yang lain. Kemudian paling dibutuhkan di era digital saat ini, terutama Gen Z saat ini ya, menurut saya sangat penting sekali untuk memiliki kemampuan soft skill di bidang komunikasi multimedia, desain komunikasi visual, pokoknya penggunaan teknologi komunikasi yang saat ini itu sangat dicari-cari oleh dunia kerja. Dunia kerja itu nggak hanya di swasta saja ya, di instansi-instansi pemerintah juga sekarang mencari orang-orang yang tidak hanya di kertas, di transkrip nilai itu cum laude, pemuncak di universitasnya, tidak hanya itu, tapi justru dicari orang-orang yang punya keterampilan selain dari nilai di atas kertas. Menurut saya Prodi KPI itu menawarkan itu kepada kawan-kawan semua. Oke, kalau Ibu sampaikan itu saya kasih testimoni lah untuk yang nonton ya. Benar, yang apa yang Ibu ceritakan tadi memang terasa sampai sekarang. Salah satunya public speaking itu mungkin kemampuan yang paling krusial, yang paling perlu dimiliki, baik itu di perusahaan media atau menjadi kreator ataupun sebatas untuk kemampuan berbicara, berinteraksi, berdiskusi dengan teman kerja atau dengan pimpinan kerja nanti di perusahaan. Nah, kalau misalnya saya urutkan nih, misalnya ada mata kuliah yang paling menarik lah dari public speaking. Selain itu, mata kuliah yang paling menarik untuk biar orang ini tahu terus menjadi minat ke KPI ini apa nih Bu yang paling menarik itu? Kalau ngomongin menarik sebenarnya subjektif ya, Iya, benar, subjektif. Ya, selera taste ya kan. Selera. Kalau orang yang dia minatnya ketika masuk Prodi KPI itu pengen jadi seorang jurnalis handal, dia pengen bisa megang kamera tuh profesional gitu ya. Kemudian dia pengen menulis berita yang oke. Menurut saya mata kuliah yang menarik yaitu berarti di bidang jurnalistik. Nah, di Prodi KPI itu di semester pertama kita sudah ketemu dengan namanya mata kuliah pengantar jurnalistik. Nanti di semester berikutnya tuh akan ada nama mata kuliahnya jurnalistik online, jurnalistik media cetak, jurnalistik televisi dan radio, ya kan. Terus kalau bagi orang yang seleranya pengen jadi seorang broadcaster misalnya ya, di penyiaran, ada nanti mata kuliah namanya dasar-dasar penyiaran, kemudian lanjut lagi ada nama mata kuliahnya announcing gitu kan, menjadi seorang penyiar yang handal. Ada lagi mata kuliah yang namanya produksi acara siaran TV dan radio. Jadi menurut saya sih menarik semua gitu, dan mungkin nanti ke depan kami akan bikinlah nanti Prodi KPI ini ada peminatannya Devra. Sehingga nanti kawan-kawan yang tertarik di bidang jurnalis, maka dia nanti akan mengambil peminatan di jurnalistik. Nanti minatnya di bidang public relation, menjadi seorang humas, menjadi konsultan PR, maka nanti dia akan mengambil peminatan di bidang PR gitu. Menurut saya begitu. Oh, berarti nanti ke depan KPI, Prodi KPI itu berencana memiliki konsentrasi. Iya, betul. Konsentrasi. Tapi kalau untuk sekarang belum sampai tahap itu? Belum, karena jumlah kelasnya kita masih satu kelas. Jadi kalau untuk dibagi peminatan agak tidak memungkinkan. Gitu. Itu tadi Bu yang sangat disayangkan ya. Padahal yang saya rasakan dari Prodi KPI itu banyak. Tapi karena terbatasnya pengetahuan, terbatasnya informasi masyarakat, jadi mereka ini masih asing dengan Prodi KPI, terus juga kurang menganggap apa yang didapat dari KPI itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan, padahal banyak ya Bu. Karena berdasarkan observasi saya dari saya mulai masuk itu, yang menyebabkan mahasiswa Prodi KPI itu tidak sebanyak prodi-prodi yang lain bukan karena Prodi KPI ini tidak prospek, bukan. Tapi lebih kepada masyarakat belum mengenal saja, belum familiar.
Ya. Ya, Ya, kalau misalnya prodi keguruan, anak-anak yang pengen jadi guru nih masuknya ke sini gitu kan. Berarti mereka tuh udah kebayang dulu ya, Itu udah kebayang dulu. Nah, kalau KPI ini tuh harus apa namanya? Harus ada orang yang ngasih tahu lah Iya, gitu. ngasih tahu, dan dari calon mahasiswa itu sendiri yang mencari informasi-informasi gitu. Oke, memang nih kalau siswa nih menuju ke mahasiswa baru tidak banyak juga yang berinisiatif untuk nyari tahu. Nah, itu tadi yang saya angkat. Kecenderungannya ikut-ikutan. Betul ya lagi. Kan? Iya, nah, betul lagi. Itu. Jadi gen apa ya namanya? Latah ya. Gen Z sekarang mungkin kebanyakan kan gitu. Imitasi lah, baik melihat orang-orang ini bagusnya ini, padahal mereka tidak mengetahui kemampuan dasar mereka, jadi ya pada akhirnya merasa salah jurusan tadi. Alhamdulillah, walaupun ibu salah jurusan jadi juga alhamdulillah. Betul. Tapi kalau ibu sampaikan tadi nih, kalau di KPI ini kan belum ada konsentrasi, tapi dengan banyaknya, ya bukan banyak sih, kayak beragamnya gitu mahasiswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, gimana prodi KPI ini mencoba untuk mengakomodir lah gitu minat bakat para mahasiswa. Nah, kebetulan nih kita sebenarnya boleh Bu. Sebelumnya ya teman-teman, kita sebelum syuting ini 2 hari berturut-turut kita ada kegiatan dari prodi KPI. Jadi memang kita nge-push banget tenaga kita, baik itu tenaga berpikir, terus tenaga ya kita pergi ke sana jauh-jauh ya, bukan dekat loh teman-teman. Ke sana bisa menuju beberapa sekolah, kemarin 2 sekolah itu sekitar 1 jaman gitu Bu ya. Jadi pulang pergi aja udah habis waktu 2 jam. Makanya saya juga hampir demam ini Bu. Untung hampir ya. Hampir ya. Makanya Ibu sampai batu-batu itu kan. Iya. Nah, lanjut kan Bu. Kalau untuk tadi. Kalau untuk mengakomodir minat dan bakat mahasiswa, sebenarnya kita sudah mengupayakan banyak hal. Yang pertama misalnya melalui kegiatan-kegiatan di setiap tahunnya rutin prodi KPI, misalnya mengadakan workshop-workshop yang berkaitan dengan pengembangan soft skill kawan-kawan mahasiswa prodi KPI. Misal dulu kami pernah mengadakan workshop MC dan protokoler gitu. Saya tahu. Kemudian kami juga pernah mengadakan workshop menjadi seorang penyiar yang handal, mulai juga mulai dari pembuatan produksi acaranya sampai kepada praktek menyiar sendiri. Dan di tahun 2018 sebenarnya prodi KPI itu sudah launching Radio Kampus Melayu namanya. Situ sebenarnya bisa menjadi wadah kawan-kawan untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Sempat mengudara ya, walaupun meski terkendala terkait izin dan segala macam, tapi kita terus lanjut proses untuk izin di KPID Provinsi Riau. Cuman semakin vakum karena adanya corona waktu itu. Kita nggak boleh ada aktivitas di kampus, sehingga memang saat ini ada beberapa alat-alat yang perlu di maintenance lah. Jadi memang masih agak sedikit vakum, tapi ini kemarin semester lalu sudah kita mulai kembali gitu. Jadi mudah-mudahan di semester ini semakin aktif begitu. Nah, salah satu ini tadi kan KPI ini mengakomodir minat dan bakat mahasiswa nih. Salah satu yang pernah saya dapatkan yaitu praktek fotografi, fotografi. Yaitu foto makanan Bu. Nah, itu kalau saya berceritakan, jadi teman-teman, food fotografi kayak makanan di foto, terus gimana caranya agar makanan ini bisa terlihat menarik ya. Menarik biar apa ya, para konsumen, calon-calon konsumen untuk bisa datang, baik itu jadi alat untuk mengiklan, terus alat juga apalagi untuk orang-orang yang ngarah untuk menjadi pengusaha, punya UMKM. Jadi adanya food fotografi memudahkan orang-orang untuk mengembangkan usahanya. Nah, salah satunya kita sekarang berada nih Bu di tempat coffee shop ya Bu ya, di Talacha Coffee Shop. Nah, ini udah siap belum ya minuman? Udah Bang. Abang belum? Oh, belum. Sebenarnya kita mau masih iklan nih. Tapi tak masalah karena memang banyak juga nih tadi para pengunjung. Yaitu tadi kita sedang berada di Talacha. Nah, jadi kalau di Talacha ini Bu ada berbagai macam menu minuman, baik yang hangat, panas, ada juga yang dingin, terus juga ada cemilan. Nah, nantilah kita tunjukkan kalau
barangnya udah ada di depan mata kita. Nah, lanjut lagi nih, Bu. Mungkin gini, ngomongin Talacia ya. Di Hmm. KPI itu juga ada nama mata kuliahnya komunikasi bisnis. Ah. Nah, juga mengasah keterampilan kawan-kawan di prodi KPI untuk punya bisnis yang mungkin minim budget gitu ya. Udah dilatih tuh sama dosennya ya. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang ada minat di prodi KPI gitu, saya rasa terutama yang punya minat di bidang bisnis juga, nanti kawan-kawan akan kita bimbing gimana caranya punya bisnis minim budget, nggak perlu ada tempat, memanfaatkan media digital saat ini gitu ya. Jadi biar karena banyak banget sekarang nih platform media online yang bisa menjadi satu alternatif membuka usaha, bahkan itu juga menjadi salah satu upaya pemerintah sebenarnya untuk menambah lowongan pekerjaan juga ekonomi kreatif. Betul. Ya. Di desain komunikasi visual, nama mata kuliahnya juga diajarin tuh mahasiswanya gimana cara membuat sebuah brand yang ketika kita lihat itu logonya itu langsung kebayang ini brandnya apa, makanan kah gitu ya, di bidang jasa kah atau apa. Jadi memang di prodi KPI lengkap lah kalau menurut saya. Karena memang ya selama saya kuliah bikin logo ada memang prakteknya, dan bikin iklan juga kan? Ada juga bikin iklan. Kalau teman-teman mau lihat, ada sih iklan saya di Instagram. Ya, tapi ya tahu-tahu aja lah, nama juga mahasiswa ya, masih praktek. Ya gitulah hasilnya. Nah, kalau kita berbicara tadi, Bu, tentang setelah mahasiswa itu lulus kuliah terus mau jadi apa, sebenarnya kalau secara konsep, secara ide, secara cita-cita, KPI ini sendiri kemana nih, Bu, mahasiswa mau diarahkan? Ya maksudnya profil lulus lah gitu, Bu. Profil lulusan. Kalau ngomongin profil lulusan, sebenarnya kita mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah dirancang oleh Dirjen Pendis. Oh, dah. Ini tadi teman-teman. Udah siap nih. Terima kasih Bang Ipir. Biasanya kan kalau kita nyiapkan makanan nih, makanan pula minuman. Oke. Ini dia. Nah, ini tadi yang saya bilang nih. Ada yang dingin, ada yang ini panas. Ini udah kelihatan mana yang tua, mana yang muda dari minuman ya. Oke. Mana yang panas? Tapi masih yang dingin-dingin. Nah, tadi kan udah disampaikan nih kalau misalnya Talacia ini ada menu minuman tadi, boleh kita lanjut dulu deh. Minuman, terus ada juga cemilan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri lah, datang sini. Kalau di Talacia Coffee Shop ini dia buka pada pukul 10 sampai jam 4, terus berada di Jalan Antara, tepatnya di depan SD50 Puntalis, dan tak jauh dari rumah dinas Ketua DPRD. Teman-teman bisa datang sini karena sini tempat yang cocok untuk bagi mahasiswa maupun pelajar untuk belajar ya, buat tempatnya estetik. Juga bisa wifi ya di sini, bikin kegiatan mungkin atau revisian skripsi bisa juga di sini. Jadi kunjungi lah. Berkeluarga juga ramah anak kok di sini. Ya, bener lagi. Tatkala bercerita. Talacia tatkala bercerita. Kita lanjut, Bu. Gimana di profil lulusan? Kalau profil lulusan tadi ya, kita mengacu pada SKL namanya, Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran, yang udah dirancang sama Dirjen Pendis di tahun 2018. Jadi kalau mengacu dari situ, ada 3 sebenarnya yang diharapkan oleh Dirjen Pendis di prodi KPI ini, menjadi seorang praktisi di bidang KPI, kemudian menjadi seorang peneliti dan pengembang di bidang KPI, kemudian menjadi advokat di bidang KPI sebenarnya, di bidang medianya lah. Kemudian ada turunan-turunannya lagi sebenarnya banyak sekali, kalau boleh baca ada 10 apa berapa belas halaman. Dari situ mengacu di situ disesuaikan dengan kebutuhan di Bengkalis ini. Akhirnya kami memutuskan dalam FGD itu juga, dalam perumusan visi dan misi tadi, bahwa kami ingin menghasilkan lulusan yang handal di bidang public relation. Jadi kami pengen lulusan sarjana itu dia punya keterampilan menjadi seorang humas, baik itu di instansi pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, kami ingin dari kurikulum juga yang ada mengharapkan lulusan KPI itu menjadi seorang broadcaster, ya. Mungkin kerasa ya, mudah-mudahan ada ya. Kemudian di terakhir kami berharap lulusan prodi KPI itu menjadi seorang jurnalis.
karena itu yang kami rasa masih relevan dan masih sesuai dengan kebutuhan di wilayah sekitar Stein Mengkalis. Nah, kalau tadi disampaikan ini nih profil lulusan, kalau mau lihat nih salah satu alumni yang relevan saya sendiri Bu sebenarnya. Karena saya kan jurnalis, terus juga konten Gimana jurnalisnya, Dep? Di Ceria TV, Bu. Nah, jadi Ceria TV itu salah satu perusahaan media, perusahaan TV yang ada di Riau. Jadi seluruh wilayah pemberitaan wilayah Bengkalis itu saya yang ngambil. Nah, kalau teman-teman mau lihat, langsung aja sih ke ceriatv.co.id. Ini sekali iklan pula nih. Kemudian yang saya paling penting dan yang membuat saya terharu sebenarnya dari lulusan-lulusan KPI itu tuh, dari kalau pertama kali lihat mereka di semester 1 datang masuk kelas gitu kan, wajahnya polos-polos gitu kan, tatapan matanya tuh kayak masih bingung ini prodi mau kemana, tapi setelah lulus tuh kelihatan percaya dirinya, kelihatan mereka sudah punya bekal gitu sebelum, jadi mereka tidak tergantung pada orang dalam ya, dalam tanda kutip gitu, harus berpakaian dinas, tidak, tapi justru mereka menjadi orang yang mandiri. Ini kayak Devra nih kan bikin podcast, sebenarnya kan ini adalah pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang didapat ketika kuliah di prodi KPI. Jadi kalau saya bisa menganalogikan lah gitu kan, kalau prodi KPI ini salah satu prodi yang paling bisa nih untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa bekerja dengan orang ya kayak gitu. Ada tipikal orang yang kayak gitu, Bu. Atau yang nggak mau diperintah-perintah. Nah, salah satu ini prodi yang bisa survive terhadap struggle. Iya, bahasa awak ngeri betul. struggle kehidupan lah gitu. Kalau mau menghasilkan cuan-cuan, ya inilah KPI ini. Kayak paling banyak sekarang berkembang ini fotografer ya Bu ya. Terus juga content creator. Kalau bisa saya syiarkan lah gitu, salah satu hal yang paling mudah nih untuk mendapatkan cuan itu salah satunya digital, dan skill digital itu yang bisa kalian dapatkan di KPI. Meskipun Bu, boleh saya cerita pengalaman saya. Kalau saya berada di kelas dengan jumlah 22 orang, waktu itu ya? Ya, 22 orang dan lulus juga segitu. Meskipun ada teman kita yang belum, ya kita doakan semoga selesai. Ya. Insya Allah semester ini selesai. Ya, amin. Nah, kalau kita lihat sebenarnya enggak semua skill mereka bisa, tapi saya tahu bahwa setiap teman-teman saya itu punya skill yang tajam di masing-masingnya, Bu. Punya kelebihan masing-masing. Iya, benar. Di saat itulah saya berubah mindset definisi saya tentang pintar. Bukan lagi hanya sekedar matematika, bukan lagi hanya sekedar scientific semata gitu. Karena banyak yang teman-teman yang mampu berkomunikasi, mampu desain. Salah satunya yang kemarin saya undang tuh, teman saya Fazul Rafida. Oh iya, benar ya Fazul. Kan desainer di Skominfotik tuh, juga penulis buku. Nah, itu juga. Terus ada juga teman kita yang mampu di bidang written communication lah gitu, komunikasi tertulis. Banyak juga yang udah menulis buku, termasuk saya juga blog sih sebelum buku. Ada buku Bu, tapi belum selesai sampai hari ini. Novel. Mungkin tungguin aja lah ya. Oke. Ya. Amin. Nah, kalau untuk ini apa lagi ya? Sebenarnya banyak banget sih. Kalau untuk kerjasama nih Bu, kalau di industri, nah biasanya kan mahasiswa ini ada program magangnya tersendiri, meskipun ada sih magang-magang secara mandiri yang bisa mereka apply ya. Kalau di KPI sendiri Bu, sejauh mana nih tempat atau media mana, perusahaan mana yang mahasiswa-mahasiswa ini bisa mempraktekkan ilmu praktisnya gitu? Gimana tuh Bu? Kalau ngomongin kerjasama ya, yang kalau secara tertulis nih ada hitam di atas putih, itu mungkin belum banyak lah. Misalnya kayak RRI, kita sudah penandatanganan MOU dengan RRI, kemudian dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau juga kita sudah melakukan MOU, kemudian dengan beberapa sekolah, dengan beberapa kampus-kampus di Pulau Jawa, di Sumatera, kita sudah melakukan penandatanganan. Tapi kalau yang sudah terjalin tapi belum ada kesepakatan itu sebenarnya banyak. Misalnya kayak Diskominfo, ini sudah mungkin tahun ini nanti akan tahun keempatnya kita bekerja sama dengan Diskominfotik Bengkalis untuk mahasiswa magang di sana ya. Kemudian di RRI juga tentu, di RTV, nah itu juga di RTV kita juga menjalin kerjasama untuk mahasiswa-mahasiswa PPL di sana dan beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Wah, ternyata banyak nih, tak hanya secara teoritis. Satu lagi, kalau misalnya teman-teman yang nonton ya Bu,
banyak nih yang mau S1 tapi nggak mau teoritis, tak mau yang terlalu teoritis banget. Nah, KPI ini salah satu solusi yang untuk orang-orang itu tadi yang nggak mau teoritik aja gitu. Karena gini sebenarnya Dev, kalau kita mau menuntut seorang mahasiswa ahli dalam semuanya, misalnya di pengantar jurnalistik dia dapat A, di misalnya di mata kuliah broadcasting dia dapat B, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang kita nggak menuntut mahasiswa itu untuk hebat di semua mata kuliah ya. Karena memang nanti dari situ, oh dia nih arahnya nih lebih jagonya nih di multimedia nih. Oh berarti nanti kalau mata kuliah desain komunikasi visual, teknik editing, jelas dia jagonya. Bagaimana menutupi mata kuliah yang lain yang ada di semester itu, yaitu tadi bahwa kuliah itu tidak melulu tentang nilai, tapi bagaimana tetap menjaga etika komunikasi dengan dosen. Itu sih sebenarnya. Makanya bagi teman-teman yang masih ragu-ragu mau kuliah tuh, aduh nanti nggak mampu gitu, sedangkan tamat SMA aja nih alhamdulillah bersyukur kali gitu. Nah nanti di kuliah pusing, enggak gitu karena makanya pilih jurusan yang sesuai dengan passion kawan-kawan, kemudian nanti fokus di situ gitu. Nanti kan kalau di STEM ya jujur memang ada mata kuliah keagamaannya sekian, masih 30-40% tuh kita masih mata kuliah instansi namanya, masih ada belajar bahasa Arabnya, masih ada belajar tentang filsafatnya, tapi kan kalian bukan dituntut untuk mahir di situ, pintar, terus tiba-tiba udah kayak dosen juga gitu, kayak dosen filsafat, sedangkan dosennya aja punya keahlian masing-masing kan, beda-beda gitu. Jadi sih yang apa ya, jadi membuat saya itu bersyukur gitu bisa masuk ke program studi komunikasi dan budaya Islam, karena sampai saya dari SD sampai SMA memang udah sering tampil umum, maksudnya berbicara di depan orang, tapi entah kenapa bisa terarah di sini, memang ternyata inilah jawabannya, oh ini nih passionate aku nih. Padahal mau masuk TNI awalnya ya? Ya awalnya Bu. Awalnya gitu. Ngerasa salah jurusan nggak ya? Enggak sih Bu, karena memang awal komunikasi dan penyiaran Islam menarik nih gitu. Saya termasuk orang yang suka berada di tempat asing, maksudnya saya suka beda gitu dengan orang. Makanya kalau iya benar. Makanya kalau ada orang bilang ya ilmu komunikasi itu kan umum tuh, tapi kalau orang bicara komunikasi dan penyiaran Islam itu kayak wah gitu, karena nggak semua orang bisa berada di prodi KPI, meskipun masih banyak orang yang berpikir sempit bahwa KPI ini nanti jadi ustadz lah, padahal nggak sesempit itu. Iya, betul. Iya benar lagi. Oke Bu, sambil minum lah nih Bu, dari tadi udah dingin belum? Udah bisa lah Bu. Nih Bu, mesennya peach tea nih teman-teman. Peach tea, hot ya. Wangi sampai ke sini. Nah, kenapa kita hari ini di luar, di depan? Karena memang kita pengen suasana baru ya. Di Talacia ini ada depan, ada teras depan, ada teras belakang, terus ada juga bagian dalam. Kalau bagian dalam ini AC. Makanya teman-teman yang nonton ini apa ya, mungkin cukup terganggu dengan suara jalan karena memang kita ada di tepi jalan ya. Tapi aman, nanti saya editnya aman nanti, insya Allah setidaknya suara kami masih terdengar gitu. Devra pesan apa itu? Kalau saya ini cafe latte Bu. Oh, cafe latte. Kopi ya, karena beberapa hari ini cukup lemas gitu. Oh, jadi kalau minum kopi bisa ini ya? Insya Allah bisa. Setidaknya meningkatkan imun gitu. Oke. Baik Bu, tadi juga kalau kita tarik lagi nih, misalnya ini dia yang paling benar ini, baru saya ingat. Ini kan tentu ending dari salah satu S1 kan mau membuat skripsi. Nah kalau mau Ibu, kalau boleh di-spill nih Bu, konsentrasi kajian yang fokus di KPI ini apa Bu? Yang mungkin calon mahasiswa ini biasanya kan takut duluan nih, oh nanti ini bikin apa ya skripsinya ya, kan ada yang orang model-model orang yang jauh gitu. Nah sebenarnya kalau di KPI ini apa nih Bu? Kalau ngomongin skripsi tugas akhir ya pasti nggak jauh-jauh sebenarnya dari profil lulusan tadi, karena tuh profil lulusan itu juga turunan dari yang namanya capaian pembelajaran. Jadi ada CPL itu juga berdasarkan tadi edaran Dirjen Pendis terkait SKL dan CPL itu. Jadi kalau mau nulis skripsinya ya pasti nggak jauh-jauh dari bidang jurnalistik, bidang broadcasting, dan bidang public relation. Hanya saja mungkin setelah Devra wisuda, kampus lain itu punya kebijakan baru. Karena mengingat tadi
bahwa visi STAIN tidak hanya pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tapi juga ilmu-ilmu kemelayuan. Maka muncullah kebijakan dari pimpinan STAIN bahwa tugas akhir, baik itu nanti berupa artikel, jurnal, ataupun skripsi itu sendiri, harus bertemakan kearifan lokal, dan moderasi beragama. Itu dia. Iya, arahnya ke situ. Jadi kalau misalnya mau ingin melihat makna tanja, apa sih yang ingin dikomunikasikan dari tanja itu, kita ingin melihat maknanya, nanti pakai analisis semiotik biasanya. Nah itu kan juga dia kajian komunikasi, tapi temanya kearifan lokal. Tapi yang bisa saya sarankan nih teman-teman, udah nonton video ini, karena kita jelasin dalam banget gitu kan, jangan takut. Oh, jangan takut. Biasanya kan ada orang, kan aduh udah pusing duluan ya. Iya, dibimbing iya. apa. Ini kan karena kita spill terlalu dalam, nanti takutnya mereka malah takut berapa ya. Kan ada ya kayak gitu. Karena sebenarnya bidang komunikasi itu luas sih, Dev. Ya, benar. Kayak kemarin tahun kemarin itu ada skripsi mahasiswa itu, dia bahas tentang strategi komunikasi pariwisata. Jadi juga ada yang bahas tentang strategi komunikasi bisnis. Jadi memang menurut saya banyak yang bisa dieksplor dari bidang komunikasi ini sebenarnya. Gitu. Kalau saya kemarin di komunikasi pendidikan ya, Bu. Ya benar. Iya, strategi komunikasi guru. Benar lagi. Ternyata Ibu masih ingat. Masih ingat. Terus itu kemudian kalau di prodi KPI ini, jadi seorang humas saja. Sekarang instansi mana sih yang nggak butuh seorang humas? Ya, instansi lembaga misalnya pendidikan, baik itu swasta ataupun negeri, kemudian perusahaan, rumah sakit misalnya, lowongan pekerjaannya itu tuh banyak gitu. Kalau yang misalnya pengen lah kerja kantoran gitu ya, jadi menurut Ibu nggak sempit gitu. Ya apalagi ini kalau sekarang kan lagi tahun politik, Bu. Yes. Bahkan kita juga ada, Bu, pelajaran politik. Ada gitu. Komunikasi politik. Itu dia. Jadi kalau teman-teman juga ada minat ke politik, suka berargumentasi, KPI juga jadi salah satu solusinya. Satu lagi nih, kita hari ini kayaknya itu tadi yang saya katakan nih teman-teman. Memang kita berada di tepi jalan, motor lewat segala macam. Beginilah suasana sore di Bengkalis ya, Bu. Aman, nyaman, enak gitu. Tadi saya kesini kayaknya kelupaan pakai parfum sebenarnya, Bu. Oh iya. Biasanya saya kalau pakai parfum itu dari teman saya. Sebenarnya alumni juga gitu. Oh, alumni KPI. Ya juga yang menerapkan komunikasi bisnis gitu. Nah itu salah satu parfum yang bisa teman-teman gunakan, bisa dibeli di toko online shop yaitu Afika Abian, bisa di search gitu. Makanya ini agak kurang pede sebenarnya saya ini jauh-jauh gitu kan, biar nggak sampai baunya gitu. Nah terakhir lah, Bu, sebelum kita tutup nih. Kalau untuk tadi kan mahasiswa juga ada nih banyak yang tidak hanya terkendala pada belajarnya apa segala macam. Kalau untuk beasiswa, Bu, itu ada atau gimana, Bu? Nah sekaligus ini untuk nih harapan Ibu sendiri gimana, Bu? Ngomongin beasiswa ya, bantuan, karena memang dari banyaknya perjalanan saya mensosialisasikan STAIN Bengkalis khususnya prodi KPI, rata-rata calon mahasiswa itu selalu bertanya tentang ini, dan ini menjadi pertanyaan yang paling utama biasanya. Bu, ada beasiswanya nggak ya gitu, gimana kalau kami dari yang berekonomi cukup gitu, maksudnya nggak ada anggaran dan segala macam. Di STAIN Bengkalis sendiri banyak beasiswa, mulai dari beasiswa bidik misi mungkin yang paling dikenal, kemudian beasiswa tahfiz kita juga punya, kemudian belum lagi nanti beasiswa kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Mulai kalau yang dari asalnya Meranti dapat dari Meranti, yang asalnya Bengkalis dapat dari Pemda Bengkalis. Nanti di provinsi juga kita kerjasama, ada juga beasiswa dari Basnas, alhamdulillah Basnas Bengkalis. Kemudian juga ada beasiswa namanya Langkah Minat. Jadi dulu awal-awal kalau mau ngomongin, boleh lah ya panjang sedikit. Saya itu datang ke Bengkalis ini tahun 2017 waktu itu. Prodi KPI baru beroperasi di tahun 2017, itu angkatan pertama. Saya pertama kali datang, diterima sebagai seorang dosen di sini, langsung diamanahi menjadi seorang ketua prodi waktu itu, dengan jumlah mahasiswa prodi KPI waktu itu hanya 11 orang. Pertama kali pas, wah gitu, bisa nggak saya mempertahankan ini.
berjalannya waktu mulai meninggalkan KPI. Alhamdulillah sampai akhir semester 8 tersisa 8 orang waktu itu. 8 orang paling sedikit mahasiswanya di STAN Bengkalis, prodi yang paling sedikit. Akhirnya kita dapat program beasiswa langkah minat itu. Jadi beberapa mahasiswa yang ada di prodi KPI itu dapat beasiswa itu. Alhamdulillah. Di satu sisi mungkin nggak baik, tapi di satu sisi justru menguatkan motivasi mereka untuk tetap di prodi KPI ini. Bentar, mau batuk lagi. Tak masalah. Itu tadi teman-teman. Kalau untuk angkatan pertama tadi 8 orang tuh, nah maksud saya di angkatan kedua 22 orang dan alhamdulillah bertahan sampai akhir gitu. Ya. Nah, setelah angkatan Devra yang kedua itu udah 22 orang, kemudian selanjutnya walaupun tidak terjadi kenaikan yang signifikan tapi alhamdulillah cenderung stabil. Kita udah mulai banyak tuh, udah ada yang penerima beasiswa Basnas. Nah, dan di tahun lalu di STAN Bengkalis itu penerima beasiswa bidik misinya kuotanya dinaikkan. Jadi alhamdulillah sudah banyak mahasiswa prodi KPI yang menjadi penerima beasiswa bidik misi. Basnas juga ada yang itu kalau bidik misi kan UKT-nya ditanggung sampai 8 semester, biaya hidupnya. Kalau di Basnas itu benar-benar di-cover UKT-nya setiap semester. Kemudian juga bagi mahasiswa yang berprestasi bisa mengajukan beasiswa untuk Pemda mulai dari Bengkalis, Meranti, sama Provinsi Riau. Sebenarnya kalau bicara bantuan pendidikan, bahkan anak-anak prestasi juga ada diberi bonus ya Bu dari STAN Bengkalisnya itu. Terakhir Bu, harapan Ibu sendiri dari KPI lah atau gimana gitu harapannya? Kalau ngomongin harapan ya, kalau jenis banyak sih sebenarnya. Agak sedikit emosional sebenarnya karena merasa bahwa perjalanan karir saya itu dimulai dari prodi KPI ini. Jadi dimulai 8 orang yang awalnya saya itu pesimis, Devra. Bisa nggak ya ini prodi KPI ini bertahan, survive gitu ya kan di tengah tantangannya luar biasa kalau STAN Bengkalis ini. Di Pulau Bengkalis ini kita punya berapa kampus ya kan? Ya, yang negeri aja udah ada 2, belum kampus swasta gitu. Jadi di tengah kepesimisan saya itu, di angkatan kedua alhamdulillah di kelas Devra ada 22 orang yang berminat di prodi KPI dan alhamdulillah mereka bertahan sampai akhir. Itu yang membuat optimis saya makin muncul gitu. Wow, ternyata mereka-mereka yang memilih prodi KPI ini menjadi pilihan mereka adalah orang-orang yang benar-benar mereka ingin berkembang di prodi ini. Ya, 8 orang, kemudian angkatan Devra 22 orang, alhamdulillah sekarang masih utuh 22 orang. Angkatan berikutnya 18 orang, utuh sampai sekarang masih 18 orang. Itu membuat saya menjadi optimis. Jadi harapan saya untuk prodi KPI ini, meskipun nanti saya bukan menjadi seorang ketua prodi lagi gitu ya kan, memang ini bentar lagi di akhir-akhir sebenarnya masa kepemimpinan saya di prodi KPI. Harapan saya besar bahwa prodi KPI ini 2 tahun 3 tahun lagi akan menjadi prodi yang peminatnya luar biasa. Amin. Harapan saya terutama pada akreditasi itu sendiri. Saat ini akreditasi kita masih baik. Saya besar harapan saya nanti kita akan bisa naik level lagi akreditasinya, karena mengingat Tridharma perguruan tinggi yang sudah kita laksanakan baik mahasiswa maupun dosennya perlahan mulai ada progres gitu, support dari STAN Bengkalis itu sendiri juga mulai ada. Jadi harapan saya besar. Saya juga berharap pada alumni sendiri ya. Jadi kalau ngomongin ini terharu sebenarnya karena meskipun alumni ini sudah keluar ya dari prodi KPI, sudah enggak apa-apa. Sudah harusnya tuh sudah punya kemana gitu, harusnya mencari jati dirinya di luar sana di dunia kerja, tapi tetap saja punya kontribusinya untuk prodi KPI itu sendiri gitu. Jadi apalagi saya yang memang ditugaskan di atas kertas jelas bahwa saya harus mengabdikan diri saya di prodi KPI ini. Tentu saya punya harapan besar bahwa
lulusan-lulusan KPI ini nanti saya yakin mereka akan punya keterampilan-keterampilan yang diperlukan, dibutuhkan oleh dunia kerja, dan saya yakin bahwa mereka juga punya attitude, etika yang baik, karena itu yang paling penting sebenarnya. Mencari pekerjaan mungkin bagi orang yang punya keterampilan itu mudah, tapi untuk bertahan di dunia kerja itu yang paling dibutuhkan adalah etika, attitude itu sendiri, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin seperti yang sering Devra gaung-gaungkan, bahkan jadi tagline ya, atau slogan. jadi slogannya Prodi KPI, komunikasi orang Melayu gitu ya. Iya kan? Ya benar. Dalam bukunya siapa tuh? Dr. Arthur Venus ya? Lupa saya nama penulisnya, Bu. Penulisnya Filsafat komunikasi orang Melayu itu. Filsafat komunikasi orang Melayu, bahwa berkomunikasi itu mendaki, mendatar, menurun. Ya, filosofinya gimana? Kalau mendaki itu kemampuan orang berbicara dengan yang lebih tua, atau kalau dalam dunia kerja lebih jabatannya lebih tinggi. Kalau mendatar dengan orang yang setara maupun yang seumuran, teman gitu. Terus yang menurun itu adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang jabatannya lebih rendah atau orang yang berumur lebih muda dari kita. Iya. Itu. Benar. Iya kan? Iya benar, jadi gitu. slogan Jadi, tuh. itu yang paling penting, etika itu. Etika komunikasi. Dan mungkin banyak netizen lah mungkin kita sebut, melihat mungkin saya mungkin bisa jadi terlalu lebay ya, maksudnya terlalu emosional gitu kan? Iya mungkin emosional menghadapi kawan-kawan mahasiswa ini. Terkadang mungkin bagi orang-orang lain, kenapa terlalu ikut campur terkadang, atau lebay, mungkin terlalu perhatian dan segala macam. Sebenarnya bukan ingin ingin dipuji, bukan ya. Tapi lebih saya ingin membuat mereka setidaknya tuh menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Masuk prodi KPI di awal, kalau bisa jangan terhenti, apapun kendalanya. Banyak nih sekarang udah mulai kelihatan kan, Bu, saya nggak bisa mengikuti mata kuliah ini, Bu, saya berusaha bagaimana cara, yuk kita ketemu, yuk kita jumpa gitu. Bukan karena saya ingin haus gitu ya, bukan haus pujian dan segala macam, tapi saya merasa punya kayak tanggung jawab moral sebenarnya, Devra. Kayak alumni ini sebenarnya saya bisa aja cuek, ya kan? Saya cuman kasih tahu, tolong bentuk ikatan alumni, tolong jalankan programnya. Tapi saya nggak mau gitu. Jadi saya kalau dengan mahasiswa tuh mungkin bahasanya kayak tarik ulur kali ya. Saya tidak mau terlalu dekat sehingga mereka melampaui batas-batas yang seharusnya antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dan alumni, tapi saya juga nggak mau terlalu jauh gitu. Saya nggak mau kesannya cuman saya sebagai seorang dosen yang duduk di kelas memberikan ilmu gitu aja, tapi saya pengennya punya kedekatan emosional, kedekatan secara personal gitu. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa dan alumni. Ya pasti sih, kalau sebenarnya kita ngobrolin ini sampai hari ini, baik itu alumni pun mahasiswa itu pun nggak ada jarak sebenarnya. Iya. Itu tidak hanya karena peran dari mahasiswa, tapi juga peran dari dosen. Itu saya akui, Bu. Baik, apalagi dosen-dosen di KPI itu nggak banyak, tapi saya bisa bilang semua ya. Perempuan semua pula. Jadi mahasiswanya pun alhamdulillah merasa memiliki tadi. Iya, betul. Alhamdulillah tadi mau bekerja sama, mau datang, tidak hanya saya sebenarnya, tapi juga kawan-kawan adik tingkat, senior dan semuanya itu. Luar biasa. Kegiatan-kegiatan ini kalau nggak ada mahasiswa dan alumni, kami mungkin bukan siapa-siapa, nggak bisa bergerak gitu. Nggak ada gerakannya, alhamdulillah. Semoga dari video ini mungkin teman-teman bisa semakin lebih tahu tentang KPI, semakin lebih dekat dengan saya juga ya pastinya, karena ini salah satu bagian dari perjalanan hidup saya di prodi KPI ini. Tentu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sekarang tidak lepas dari peran kehidupan saya semasa kuliah. Dan semoga teman-teman tidak lagi merasa asing dengan prodi KPI. Pun kalau merasa asing, silakan kunjungi Instagram saya, itu juga masih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan KPI, atau juga kunjungi Instagram Bu Hikmah. Di mana, Bu? Instagram Ibu? @hikmahmutia. Oke, itu dia. Dan ya, sampai akhir di video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga bertemu lagi di video lainnya. Oke, terima kasih Devra sudah diundang ke sini. Iya, dapat sama-sama. Free nih. Iya, aman. Oke, terima kasih. Saya Devra Sranda, sampai jumpa.